Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Indah Prastiwi dengan NIM 1900747. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai suatu peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Hampir setiap tahun menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Rengas Dengklok tidak ketinggalan muncul dalam pemberitaan di berbagai media. Beberapa majalah, tabloid, dan surat kabar mengulasnya. Stasiun televisi juga menayangkan liputan kilas balik mengenai tempat ini berikut sejarahnya. Seringkali kegiatan gerak jalan menempuh jalur Rengas Dengklok Jakarta juga diselenggarakan sekaligus untuk menyambut perayaan kemerdekaan negeri ini. Ketika itu, sekembalinya Soekarno, Hatta, dan Rajiman dari Dalat, Vietnam telah diambil keputusan bahwa kemerdekaan akan segera dibicarakan dalam PPKI. Badan ini merupakan kelanjutan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang. BPUPKI telah berhasil merumuskan dasar negara dan konstitusi bagi negara yang akan berdiri. Melalui badan inilah, Jepang berupaya menarik simpati bangsa Indonesia. Berdasarkan janji Koiso yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia, disebutkan bahwa cepat atau lambatnya kemerdekaan ditentukan oleh besar kecilnya usaha rakyat Indonesia dalam membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Ketika posisi Jepang semakin berada di ujung tanduk, maka Jepang semakin mengintensifkan usahanya dalam mewujudkan kemerdekaan seperti yang dijanjikannya. Tentu ini bukan cuma-cuma, namun merupakan bagian dari usaha mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam menghadapi kekuatan sekutu di Pasifik. Peristiwa dijatuhkannya bom atom Little Boy di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Fat Man di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 oleh pasukan sekutu membuat kekuatan Jepang lumpuh. Para pemuda yang saat itu melakukan perjuangan bawah tanah seperti Syahrir dan Amil Syarifuddin menjadi orang-orang pertama yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio yang mereka usahakan sendiri. Inilah yang membuat mereka segera menggerakkan pemuda lainnya untuk mendesak kelompok senior terutama Soekarno dan Hatta untuk lekas memproklamasikan kemerdekaan tanpa perlu menunggu pembicaraan terlebih dahulu dengan PPKI. Kaum muda saat itu terbakar oleh semangat heroisme untuk segera lepas dari cengkraman bangsa asing. Para pemuda menginginkan kemerdekaan yang murni berasal dari perjuangan bangsanya sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Jika kemerdekaan harus dibicarakan dahulu dalam PPKI yang dibentuk Jepang, maka sama artinya kemerdekaan itu anugerah dari Jepang sebagaimana yang diutarakan dalam janji Koiso. Menurut pemuda, situasi vacuum of power karena kekalahan Jepang dari sekutu merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk merdeka. Langkah cepat golongan muda ini tidak sejalan dengan sikap kehati-hatian golongan tua. Tokoh-tokoh senior memang lebih memilih jalan yang diplomatis. Mereka dengan jeli menganalisis perubahan politik yang terjadi saat itu agar jangan sampai salah langkah yang justru dapat merugikan bangsa sendiri. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta ditempatkan di rumah seorang petani Tionghoa bernama Chow Ki Siong untuk beristirahat. Ironisnya, bila di tahun 1945 rumah seorang Tionghoa turut berperan dalam sejarah kemerdekaan bangsa ini, termasuk juga ada tokoh Tionghoa yaitu Yap Chuan Bing yang masuk dalam keanggotaan PPKI. Maka setengah abad kemudian semuanya berubah. Tahun 1998 terjadi kerusuhan yang menyasar warga Tionghoa seakan-akan mereka bukan bagian dari bangsa ini. Kenyataan sejarah mengenai peran dan sumbangsih Tionghoa bagi negeri ini seringkali dilupakan. Padahal penting bagi membangun kerukunan hidup dalam sebuah rumah damai bersama yang bernama Pancasila. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.